Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Perkenalkan, aku Kak Marta dan ini adikku. Hai, aku Tata. Hari ini kita akan jalan-jalan keliling desa untuk belajar satu bangun datar yang spesial banget, yaitu segitiga. Wah, aku nggak sabar banget, Kak. Tapi, susah nggak ya? Tenang saja Tata, gampang kok. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Kalau begitu, ayo kita memasuki desa. Sebelum kita mulai petualangan, Kak Marta mau cek ingatan kalian dulu. Masih ingatkah kalian apa itu ruas garis dan sudut? Kalau nggak salah, garis itu kumpulan titik-titik yang rapat dan memanjang tak terbatas ya. Kemudian Kak, kalau sudut itu, aduh, benar tidak ya? Daerah yang dibatasi oleh dua garis yang ujungnya bertemu ya Kak? Benar sekali Tata. Karena kalian sudah menguasai dua hal itu, materi hari ini bakal terasa mudah banget buat kalian. Teman-teman, pernah nggak kalian lihat jembatan? Kenapa ya para insinyur memilih kerangka berbentuk segitiga, bukan kotak atau lingkaran? Biar keren aja kali Kak. Bukan cuma biar keren, Tata. Segitiga itu bangun paling kokoh. Kalau kalian paham materi ini, kalian sudah punya satu ilmu dasar buat jadi arsitek atau desainer hebat masa depan. Wah, ternyata segitiga sering muncul di kehidupan kita ya. Benar sekali, Tata. Matematika, terutama segitiga, selalu muncul di kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus rajin belajar. Selanjutnya, biar nggak bingung, perhatikan di sana ada papan misi. Misi yang akan kita selesaikan hari ini. 1. Memahami definisi dan sifat segitiga. 2. Bisa membedakan jenis-jenis segitiga. 3. Bisa menghitung keliling segitiga. 4. Bisa menghitung luas segitiga. 5. Bisa menyelesaikan masalah kontekstual mengenai segitiga. Hah? Ada 5 misi, Kak? Aduh, banyak banget. Bisa nggak ya aku selesaikan semuanya? Kelihatannya saja banyak, tapi kita akan selesaikan satu-satu sambil jalan-jalan. Gimana? Kamu mau mencoba memecahkan misinya kan? Karena ada Kak Marta, aku akan coba deh. Misi pertama, memahami definisi dan sifat segitiga. Lihat dan perhatikan gunung itu, bentuknya segitiga. Tapi mengapa bentuk gunung itu disebut segitiga? Karena punya 3 garis. Itu benar, namun masih kurang lengkap. Teman-teman bisa dicatat ya. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi ruas garis yang saling bertemu membentuk titik sudut tertutup. Oh, jadi kalau garisnya nggak nyambung, bukan segitiga dong. Betul sekali Tata, ketiga garisnya harus nyambung biar bisa disebut segitiga. Teman-teman, selain garisnya harus nyambung membentuk kurva tertutup, segitiga juga punya sifat-sifat khusus loh. Wah, apa saja tuh Kak? Kalau aku perhatikan, pasti karena dia punya 3 sisi dan 3 titik sudut ya. Tepat sekali Tata, itu sifat pertama dan keduanya. Nah, sifat ketiga ini yang paling unik. Ingat ya, gabungan 2 sisi segitiga pasti selalu lebih panjang dari sisi yang ketiga. Maksudnya gimana tuh Kak? Aku agak bingung. Coba bayangkan, kalau Tata mau bikin segitiga pakai 3 batang lidi dengan panjang lidi 2 cm, 3 cm, dan 10 cm. Kalau Tata taruh lidi 10 cm di bawah, lalu coba sambungkan lidi 2 cm dan 3 cm di atasnya. Kira-kira ujungnya bisa ketemu nggak? Nggak bisa Kak. Soalnya lidi yang 2 cm sama 3 cm kependekan. Kalau digabungin panjangnya cuma 5 cm, mana bisa ujungnya bertemu? Panjangnya nggak sampai. Nah, pintar. Ujungnya nggak akan nyambung dan segitiganya gagal terbentuk. Oleh karena itu, syarat agar bisa jadi segitiga adalah jumlah 2 sisi yang lebih pendek harus lebih panjang dari sisi yang paling panjang. Paham kan sekarang? Oh, gitu. Wah, masuk akal ya. Bagus, sekarang ada satu lagi sifat penting tentang sudutnya.
Coba perhatikan kertas segitiga ini. Jika kakak potong ketiga sudutnya, kemudian disusun dengan menyatukan ketiga sudutnya. Lihat, ketiga sudutnya membentuk garis lurus. Karena gabungan ketiga sudutnya membentuk garis lurus, maka dapat kita tuliskan sudut alfa ditambah sudut beta ditambah sudut gamma sama dengan 180 derajat. Kesimpulannya, apapun jenis segitiganya, jumlah sudutnya pasti selalu 180 derajat. Untuk lanjut ke misi kedua, Tata harus bisa menjawab pertanyaan dari Kak Marta. Namun sebelum itu, Kak Marta mau tes daya ingat Tata dulu nih. Coba sebutkan, apa saja sifat segitiga yang baru saja kita pelajari? Gampang banget itu, Kak. Sifat-sifat segitiga ada 4, yaitu pertama, segitiga itu memiliki 3 sisi. Kedua, segitiga memiliki 3 titik sudut. Ketiga, jumlah 2 sisi yang pendek pasti lebih besar dari sisi yang paling panjang. Dan yang keempat, jumlah ketiga sudutnya selalu 180 derajat. Hebat sekali, ingatanmu sangat tajam, Tata. Kalau begitu, coba jawab pertanyaan ini. Jika ada sebuah segitiga yang diketahui besar sudutnya 50 derajat dan sudut yang lain 60 derajat, kira-kira berapa ya besar sudut yang ketiga? Karena jumlah semua sudut segitiga 180 derajat, berarti kita harus mengurangkan sudut 180 derajat dengan kedua sudut yang telah diketahui. Maka dapat dituliskan 180 derajat dikurangi 50 derajat dikurangi lagi 60 derajat. Ketemu. Jawabannya pasti 70 derajat, Kak. 100 buat Tata, tepat sekali jawabannya. Karena jumlah sudut segitiga 180 derajat, maka sudut ketiganya adalah 70 derajat. Wah, kamu memang luar biasa. Selamat Tata, kamu telah menyelesaikan misi pertama. Sekarang kita masuk ke misi kedua, yaitu membedakan jenis-jenis segitiga. Teman-teman, perlu kalian ketahui, jenis segitiga dikelompokkan menjadi 2 cara, yaitu dilihat dari panjang sisinya dan dilihat dari besar sudutnya. Sekarang kita pakai cara pertama dulu ya, yaitu melihat panjang sisinya. Coba teman-teman amati sekitar, apakah kalian melihat sesuatu yang berbentuk segitiga? Itu, Kak, atap rumah, atap kandang burung, dan gunung di sana. Tepat sekali, mari kita perhatikan bersama. Atap rumah, atap kandang burung, dan gunung. Ketiganya sama-sama berbentuk segitiga, tapi jenisnya berbeda loh. Sekarang kita perhatikan bagian sisinya. Kenapa ya ada sisi yang punya coretan warna merah dan ada yang tidak punya? Coretan, tanda garis kecil di pinggir-pinggir itu ya, Kak? Aku gak tahu, Kak. Memangnya kenapa? Tanda coret atau tanda garis kecil itu artinya panjangnya sama. Kalau ada coretan di ketiga sisinya, artinya ketiga sisinya sama panjang. Makanya disebut segitiga sama sisi. Selain memiliki sisi yang sama panjang, segitiga sama sisi memiliki trisudut yang sama besar. Kalau memiliki 2 coretan di sisinya, berarti 2 sisinya sama panjang ya, Kak? Lalu, itu jenis segitiga apa? Tepat sekali, Tata. Jika terdapat 2 coretan, tandanya segitiga itu memiliki 2 sisi sama panjang. Jika sebuah segitiga memiliki 2 sisi yang sama panjang, maka segitiga itu disebut segitiga sama kaki. Selain 2 sisinya yang sama panjang, segitiga sama kaki juga memiliki 2 sudut yang sama besar. Tapi, Kak, segitiga yang terakhir ini tidak memiliki coretan di sisinya. Berarti tidak ada sisi yang sama ya? Lalu ini jenisnya apa dong? Segitiga yang ketiga ini namanya segitiga sembarang. Sama seperti namanya, segitiga ini tidak memiliki sisi ataupun sudut yang sama besar. Oh, begitu. Jadi, jika dilihat dari panjang sisinya, segitiga dibagi menjadi 3, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Pintar sekali, Tata. Sekarang kita ke cara kedua, yaitu membedakan segitiga berdasarkan sudutnya.
Sekarang perhatikan sekitar. Benda apa saja yang berbentuk segitiga? Itu ada atap toko roti, jari-jari roda kereta, dan pojokan tiang toko roti. Hebat, Tata. Sekarang kita perhatikan sudut segitiga-segitiga tersebut. Itu ada kotak persegi di pojok segitiga. Artinya apa, Kak? Itu simbol siku-siku, Tata. Kalau ada simbol siku-siku pada suatu sudut, artinya besar sudut itu 90 derajat. Kalau segitiga tersebut memiliki sudut siku-siku, maka segitiga itu disebut segitiga siku-siku. Lalu dua segitiga yang lain bagaimana? Mari kita bahas satu-satu. Perhatikan segitiga yang kedua. Segitiga ini memiliki sudut yang lebih dari 90 derajat. Masih ingatkah kalian apa nama sudut yang lebih dari 90 derajat? Sudut tumpul. Pintar, Tata. Karena segitiga ini memiliki sudut tumpul, maka segitiga tersebut disebut segitiga tumpul. Kalau begitu, segitiga yang terakhir memiliki sudut lancip. Apakah namanya segitiga lancip? Hebat, Tata. Itu benar. Segitiga yang memiliki sudut kurang dari 90 derajat atau sudut lancip disebut segitiga lancip. Wah, sepertinya teman-teman sudah mulai menguasai materinya ya. Aku mulai yakin bisa menyelesaikan semua misi. Kalau begitu, selamat. Kita telah menyelesaikan misi kedua. Teman-teman, sekarang kita masuk ke misi ketiga, menghitung keliling segitiga. Perhatikan kebun di belakang rumah itu. Bentuk kebunnya sangat familiar. Kebunnya berbentuk segitiga. Benar sekali. Mari kita lihat lebih dekat. Sekarang Kak Marta mau bertanya, jika pemilik kebun ini ingin membangun pagar mengelilingi kebun, berapa panjang pagar yang diperlukan? Pagar kan di pinggir kebun ya, Kak? Berarti aku harus mengukur pinggir kebunnya satu persatu, terus jumlahin semua deh. Bener nggak sih? Betul sekali, kamu hebat, Tata. Ingat teman-teman, keliling artinya jumlah panjang sisi. Dalam matematika dapat dirumuskan keliling segitiga sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Oh iya, tadi aku sudah mengukur kebunnya, Kak. Hasil yang aku dapatkan, untuk pinggiran pertama panjangnya 10 meter, pinggiran kedua 7 meter, dan pinggiran ketiga 12 meter. Sekarang coba hitung berapa panjang pagar yang dibutuhkan? Jika menggunakan rumus tadi, keliling sama dengan sisi, ditambah sisi, ditambah sisi, kemudian kita masukkan hasil pengukurannya. Maka keliling kebun sama dengan 10 meter, ditambah 7 meter, ditambah 12 meter, sama dengan 29 meter. Jadi, panjang pagar yang dibutuhkan adalah 29 meter. Hebat sekali, Tata. Kalian berhasil menjawab dengan benar. Itu artinya kalian berhasil menyelesaikan misi ketiga. Sekarang sudah siap untuk lanjut ke misi keempat? Siap, Kak. Aku yakin bisa menyelesaikan semua misi. Baiklah, sekarang masuk ke misi 4, menghitung luas segitiga. Teman-teman, perhatikan bendera-bendera kecil yang berada di jembatan itu. Benderanya berbentuk segitiga. Tahukah kalian bagaimana cara menghitung luas bendera itu? Aku gak tahu, Kak. Coba teman-teman perhatikan, segitiga merupakan bangun yang berasal dari bangun persegi panjang yang dibelah menjadi 2. Itu artinya luas segitiga sama dengan setengah luas persegi panjang. Seperti yang kita ketahui, rumus luas persegi panjang sendiri adalah panjang dikali lebar. Maka luas segitiga adalah setengah dikali panjang dikali lebar. Namun, pada segitiga kita menyebut panjang sebagai alas dan lebar sebagai tinggi. Jadi, rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Tinggi itu garis yang miring ya, Kak? Pertanyaan yang bagus, Tata. Namun itu belum benar. Tinggi merupakan garis yang tegak lurus dengan alas. Sebagai contoh, lihat segitiga berikut. Untuk mencari tinggi segitiga, tariklah garis yang membentuk siku-siku dan tegak lurus dengan alas. Wah, untung diingetin. Aku kira sisi miring itu tinggi. Sekarang, ayo coba kita hitung luas bendera ini. Jika diketahui panjang alasnya 30 cm dan tingginya 15 cm, maka berapakah luas bendera itu? Teman-teman, ayo bantu aku menghitung. Diketahui alas segitiga 30 cm dan tingginya 15 cm. Kita masukkan ke rumus luas tadi
di mana luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Lalu kita masukkan informasi yang sudah diketahui tadi. Luas segitiga sama dengan setengah dikali 30 cm dikali 15 cm sama dengan 225 cm. Jadi, luas benderanya adalah 225 cm. Luar biasa teman-teman. Namun ada sedikit catatan untuk kalian, yaitu satuan dari luas adalah meter persegi. Jadi pada kasus ini, satuan yang seharusnya digunakan Tata adalah sentimeter persegi. Oh, kalau begitu luasnya jadi 225 cm persegi. Bagus Tata, karena kamu sudah bisa menghitung luas segitiga, itu artinya kamu telah menyelesaikan misi keempat. Selanjutnya, apakah kalian sudah siap untuk misi terakhir? Pasti siap dong. Kita sudah menyelesaikan keempat misi. Aku yakin pasti bisa menyelesaikan misi terakhir. Misi terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual dengan segitiga. Lihat gapura di sana. Besok Pak RT dan pemuda desa akan mengecat bagian atas gapura yang berbentuk segitiga. Setelah diukur, ternyata atap gapura yang berbentuk segitiga tingginya 3 meter dan panjangnya 6 meter. Berdasarkan riset yang sudah dilakukan oleh salah satu pemuda, harga 1 liter cat adalah Rp10.000 dan 1 liter cat dapat menutupi permukaan dengan luas 3 meter persegi. Berapa liter cat yang dibutuhkan dan berapa biaya yang harus disiapkan Pak RT untuk membeli cat? Baiklah, Timon Man bantu aku menghitung ya. Langkah pertama kita harus mencari luasnya dulu. Luas segitiga rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi. Luas sama dengan setengah dikali 6 meter dikali 3 meter. Luas gapura segitiga sama dengan 9 meter persegi. Langkah 2, kita cari berapa liter cat yang dibutuhkan. Karena 1 liter dapat menutupi permukaan dengan luas 3 meter persegi. Maka kita membagi luas gapura dengan 3 meter persegi. 9 meter persegi dibagi 3 meter persegi sama dengan 3 liter. Jadi, cat yang dibutuhkan adalah 3 liter. Langkah 3, kita cari harga 3 liter cat. Karena harga 1 liter cat Rp10.000, maka 3 liter dikali Rp10.000 sama dengan Rp30.000. Jadi, uang yang harus disiapkan Pak RT untuk membeli cat adalah Rp30.000. Sempurna, jawabanmu tepat sekali Tata. Wah, Pak RT pasti akan sangat terbantu dengan hitungan kita ini. Gimana? Sekarang kalian lihat kan? Ternyata belajar matematika, khususnya segitiga, itu sangat berguna loh di kehidupan nyata. Iya Kak, rasanya keren bisa menerapkan matematika di kehidupan sehari-hari. Karena sudah berhasil menyelesaikan masalah gapura ini, artinya kita sudah berhasil menyelesaikan misi kelima. Selamat, kita telah menyelesaikan semua misi. Kalian hebat sekali. Tata, bagaimana perasaanmu setelah berhasil menyelesaikan semua misi? Jujur saja, di awal tadi aku sempat merasa ragu. Aku pikir belajar segitiga itu bakalan susah banget. Tapi karena kita mencoba menyelesaikannya langkah demi langkah dengan arahan dari Kak Marta, sekarang aku jadi jauh lebih percaya diri. Ternyata matematika itu asyik kalau kita berani mencoba. Merasa ragu di awal itu hal yang wajar. Kuncinya adalah berani mencoba dan tidak mudah menyerah. Nah, untuk semakin mengasah pemahaman kalian, Kak Marta sudah menyiapkan satu tantangan terakhir. Silakan scan barcode berikut dan coba kerjakan latihan soalnya ya. Wah, tantangannya pasti seru, teman-teman. Jangan lupa dikerjakan ya. Kalian pasti bisa. Terima kasih sudah belajar bersama kami hari ini. Teruslah berlatih dan jangan pernah takut salah. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.